Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Enggar Febriani dengan NIM 122111366 dalam mata kuliah Aplikasi Komputer Ekonomi. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang integer programming. Integer programming digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Langsung saja pada kasus pembahasannya ya, selamat menonton. Langsung saja pada soal kedua, yaitu sebuah pabrik motor Indomotor membuat dua macam motor dengan merek manual M1 dan Matic M2. Untuk membuat motor tersebut, perusahaan memiliki tiga mesin, yaitu mesin 1 membuat bodi, mesin 2 membuat sistem elektrik, dan mesin 3 untuk assembling. Sepatu M1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu M2 dikerjakan di mesin selama 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum mesin 1 selama 8 jam, mesin 2 15 jam, dan mesin 3 30 jam. Tiap motor manual M1 menghasilkan laba 300.000 dan motor Matic M2 menghasilkan laba 500.000. Berapa jumlah motor manual dan matic yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal? Nah, langsung saja pada langkah penyelesaiannya ya teman-teman. Pertama-tama kita membuka aplikasi POMKM terlebih dahulu, kemudian kita klik modul, kemudian kita pilih integer and mixed integer programming, kemudian di file kita klik new, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk titel sendiri kita ganti dengan yang sama di soal tadi, yaitu Indomotor. Nah, untuk number of constraint atau kendalanya yaitu berjumlah 3, dan untuk number of variable atau variabelnya sendiri berjumlah 2. Untuk objektifnya masih sama, kita menggunakan maximize, dan untuk name-nya juga masih sama. Kita menggunakan constraint 1, constraint 2, dan constraint 3. Jika sudah lengkap, maka langkah selanjutnya kita klik OK, maka akan muncul tampilan baru seperti yang ada di layar. Untuk constraint 1 kita ganti dengan mesin 1, untuk constraint 2 kita ganti dengan mesin 2, dan untuk constraint 3 kita ganti dengan mesin 3. Nah, untuk X1-nya tadi kita ganti dengan M1 atau motor manual, dan yang X2 kita ganti dengan M2 atau matic. Nah, untuk maksimalnya sendiri M1 sebesar 300.000 dan untuk M2-nya sebesar 500.000. Nah, kita harus mengisi yang sesuai di data tadi ya. Untuk mesin 1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tidak dikerjakan di mesin 2, atau berarti ini berjumlah 0, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Kemudian untuk mesin M2-nya sendiri atau matic, untuk mesin 1 dikerjakan selama 1 jam, mesin 2 dikerjakan selama 3 jam, dan mesin 3 dikerjakan selama 5 jam. Untuk RHS sendiri yaitu mesin 1 maksimumnya 8 jam, selama 8 jam, dan untuk mesin kedua yaitu 15 jam, mesin 3 30 jam. Nah, jika sudah dirasa sudah lengkap dan sudah terisi semua, maka langkah selanjutnya kita klik solve, yang mana nanti akan muncul 4 tampilan output pemecahan masalah. Tampilan yang pertama adalah integer dan mixed integer programming result, menunjukkan hasil yang pertama. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, maka perlu diproduksi 0 motor manual dan 5 motor matic dengan keuntungan sebesar 2.500. Kemudian tampilan yang kedua adalah iteration result, di mana dalam iteration sendiri menunjukkan tahap demi tahap hasil perhitungan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika ingin mendapatkan keuntungan maksimum, maka harus memproduksi 0 motor manual dan 5 motor matic dengan solution value atau keuntungannya sebesar 2.500. Nah, di tampilan yang ketiga ada original problem with solution, menunjukkan hasil perhitungan beserta persoalan yang diselesaikan. Dari tabel ini dapat kita lihat maksimal manualnya yaitu sebesar 300.000 dan maticnya sebesar 500.000.
Untuk jika ingin mendapat keuntungan, maka kita harus memproduksi 0 motor manual dan 5 unit motor matic dengan keuntungan 2.500. Nah, dalam tabel atau data original problem solution ini kita juga dapat masih sama, kita bisa melihat RHS-nya dan juga total pengerjaan waktunya. Nah, lanjut untuk tampilan yang terakhir adalah grafik. Grafik sendiri menunjukkan hasil perhitungan integer programming, maka akan muncul grafik 2 dimensi. Di sini dapat kita lihat M1 tadi adalah manual dan M2 adalah matik. Seperti ini ya teman-teman grafiknya. Jika sudah sampai tampilan output yang terakhir, maka kita bisa simpan atau save. Sekian video yang saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.